Ya, Assalamualaikum berarti. Waalaikumsalam Bu Cicu. Berarti tadi kita sudah observasi ya berarti ya, dan sangat luar biasa ya, kesederhanaan rencana ya Bu ya, rencana pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalau misalkan tadi nih kedengeran kah? Nah, berdasarkan tadi kompetensi apa sih awalnya Bu yang ingin Ibu tingkatkan tadi dalam observasi itu? Kompetensi dari Ibu sendiri gitu. Sebetulnya pengen sikap anak ya. Yang paling utama itu sikap anak bagaimana saat dia belajar, baik itu di sekolah, jadi bisa diterapkan untuk di rumah. Itu yang paling utama. Sikap anak yang paling utama bagaimana dia menyepakati apa yang dia sudah sepakati bersama saat dari awal. Seperti itu adalah perjanjian. Bagaimana apakah dia bisa mendapatkan janji? Kalau sudah berarti dia sudah bersikap jujur terhadap dirinya. Berarti ya kelihatan memang sikap sih. Berarti kompetensi yang ingin Bu Rati terapkan itu, yang ingin Bu Rati gali ya pada diri Bu Rati itu ingin menanamkan sikap konsistensinya ya, konsistensi terhadap perjanjian atau kesepakatan ya, kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas yang telah Bu Rati buat ya di awal semester, dan itu ingin tercapai gitu ya Bu Rati ya. Nah, sejauh ini dari observasi itu berapa yang sudah berarti, apakah menurut berarti sudah tercapai belum? Kalau untuk 100% kayaknya belum ya. Tapi sedikit-sedikit dengan ada konsekuen, seperti meskipun kita konsekuennya dalam berbentuk mungkin kalau anak kelas itu harus nyata ya, kayak tadi dapat poin seperti itu. Jadi coach ya? Iya, dari reward itu setidaknya anak tahu, oh kalau saya melakukan kesalahan akan ada konsekuensi dikurangi. Seperti itu, dengan saya mematuhi saya akan dapat lebih. Dari itu juga mungkin ada sedikit-sedikit, ada mungkin pun dari awal sampai sekarang ada beberapa minggu, sebulan lagi, sebulan belajar, anak-anak alhamdulillah bisa dari awalnya mereka pun tidak mau saat mengelompokkan heterogen, dan setelah diberi pengertian mereka mau. Itu mungkin sebuah pencapaian juga kalau menurut saya, seperti itu. Strategi ya, anak untuk mau bergaul dengan orang jenis atau bagaimana itu sudah satu pencapaian, meskipun 100% mungkin tidak. Jadi kebetulan itu berdasarkan tadi observasi, kalau 100% mungkin belum ya? Ya, belum, karena baru 1 bulan lah ya, kita berinteraksi ya, berinteraksi dengan diri kita. Kemudian model yang berarti diterapkan untuk strategi tadi ya, yaitu model diferensiasi ya, pengelompokan heterogen gitu ya, dengan harapan pengelompokan itu dapat mencapai tadi ya kesepakatan kelas yang tadi buat, dengan dikurangin untuk kelompok yang memang tidak sesuai ya dengan kesepakatan kelas, tapi yang sesuai kita tambahkan juga untuk kualitas tersebut ya. Berarti jadi mungkin akan berikutnya ya. Nah, itu refleksi yang berarti dapatkan. Apa rencana tindak lanjut berarti? Untuk mencapai 100 nih, level ke 100 itu. Untuk mencapai level 100 ya mungkin kita akan berproses, terus akan mencoba menerapkan kesepakatan itu sebaik mungkin. Jadi diingatkan ya Bu ya, selalu diingatkan selalu. Dari awal, tengah, akhir sampai pulang pun kita akan selalu mengingatkan konsekuen. Karena kalau tidak konsekuen, pembiasaan yang kita tanamkan tidak akan tertanam. Karena HPC itu hasil kebiasaan peningkatan ya. Dan insya Allah kalau misalkan mungkin harapan berarti ketika kesepakatan kelas itu suasana kelas akan teratur ya. Saat tadi pun saat kita review di sini dengan meminta tolong saat saya sedang sakit, anak bisa mendengarkan meskipun hanya beberapa menit. Boleh ibu minta tolong, ibu sedang sakit, tapi mereka mengerti bahwa kondisi saya sedang sakit, dia harus seperti ini, harus dengan diam. Itu pun sedikitlah dia ada waktu diam, tenang, walaupun hanya beberapa menit atau beberapa detik ya. Saya tanya bagaimana kalau kondisi atau saat belajar dengan diam, dengan pendiam dalam kayak patung, dengan tenang, mereka pun enak katanya di telinga, nggak berisik, nggak bising gitu. Meskipun hanya beberapa menit kemudian dia langsung ramai lagi, tidak apa-apa karena sedikit-sedikit fokus ya, fokus anak. Sedikit-sedikit kita berproses.
untuk mencapai kesepakatan itu. Berarti akan terus berlatih ya. Maksud mengingatkan. Selain itu ada lagi nggak Bu? Selain praktek nyapa. Tadi kan praktek nyapa ya yang dilakukan. Selain kita ke anak peserta didik kita nih, apakah ada pelatihan atau apapun yang dilakukan untuk tindak lanjutnya? Latihan saya. Untuk memantapkan kompetensi yang ingin Ibu. Aku nih masih tetap nih kompetensi saya tuh hanya ingin tetap saya nggak kompetensi main dulu. Saya ingin tetap kesepakatan kelas dulu agar suasana kelas itu teratur gitu ya. Nah selain tadi mencoba ada cara lain gitu. Kalau untuk pribadi saya, kebetulan sekarang kita ke PPG Iya. dan saya dipaksa untuk ke PMG. Iya. Di situ memang banyak sekali Metode dan model ya. Terus iya ya. itu memang dengan membaca, dengan melihat contoh di video atau di Praktek baik. praktek baik orang, kita bisa mencontoh ibaratnya kayak speaking atau apapun, ternyata banyak di situ contohnya bisa saya ambil, bisa saya terapkan. Salah satunya di PMM dan ditemani sejawat sendiri itu saya menjadi contoh untuk memperbaiki ibaratnya untuk meningkatkan kompetensi saya. Yang utamanya sekarang itu mungkin di PMM itu. Jadi aktivitas pengembangan untuk tindak lanjut berlatih satu yaitu tetap berlatih ya. Yang kedua mengikuti terus PMM ya Bu ya. Karena sekarang pun karena ada masanya berarti sekarang lagi pendidikan ya, pelatihan mandiri. Ada kesempatan ya berarti. Kemudian yang hal ketiga mungkin berbagi praktik ya. Tadi saya dengar berbagi praktik baik dengan teman kita ya. Sekarang suka Kita kehilangan ide betul. Setelah itu kita ngobrol, sharing ya, di luar pembelajaran kita sharing dengan teman-teman kita, teman dan ternyata memang setelah dampak kita positif ya, Bu? ngobrol, emang kita banyak ide dan kita Ya kadang lupa ya Bu ya, terlewat gitu ya. Jadi saling melengkapi ya berarti ya. bersama teman. Mungkin termasuk nanti ada IHT ya Bu ya. Nanti kita akan mengadakan IHT di sekolah ya Bu ya. Ya jadi tadi pengembangan diri ada 3 ya. Satu mengikuti praktik baik, mengikuti PMM, kemudian terus berlatih terhadap dunia nyatanya anak gitu ya. Yang terakhir mengikuti pelatihan secara in-house training mungkin ya nanti bersama temannya. Tujuan tadi sudah ya, tadi berarti tujuan yang dicapai dari kegiatan tadi pengembangan itu ingin mencapai kelas ya Bu. Memang untuk tercapai jiwa belajar ya. Lumayan ya, lumayan. Berarti ukuran hasil tadi ada 8 ya. Minimnya di 20. Pendukungnya tadi mungkin pendukung satu dari sekolah ibu ya. Bela kerja mungkin dari juga harus ya uang kualitas ya dan lalu dari kita satunya pengembangannya akan sadar sendiri membangun dalam satu semester